Sifat Dajjal itu bisa menyembunyikan sesuatu, bisa memutarbalikkan fakta. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Kalau ada ulama seperti ini adalah benih-benih daripada Dajjal. Tapi kita tidak boleh mengucapkan laknat Allah kepada seluruh orang alim yang bertujuan untuk al-istighraq. Istighraq itu meratakan keseluruhan. Semua pokoknya orang alim ini gak ada yang benar. Semua pokoknya kiai ini gak ada yang benar. Nah, ini ucapan seperti ini bisa menyebabkan kemurtadan. Guru ngaji ada yang melakukan perbuatan salah, tidak semua guru ngaji salah. Kadang-kadang itu di-framing, dimuat di berita-berita baik televisi ataupun media sosial. Ada seorang guru ngaji melakukan kesalahan, perbuatan zina, memperkosa, disebar-sebar, sehingga seakan-akan bahwa guru ngaji itu nggak ada yang benar. Awas, hati-hati. Kadang-kadang ini mah karena media ini banyak punya orang-orang bagian sana, kadang-kadang mempengaruhi pemikiran kita menganggap bahwa guru ngaji itu nggak benar, pondok pesantren itu nggak benar. Awas, hati-hati kalau nitipin anak ke pondok pesantren, terlebih kalau anak perempuan, nanti diperkosa sama gurunya. Nah, ini kadang-kadang berita ini menyebar sekian rupa sebarannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjatuhkan umat Islam. Oleh guru ngaji ada yang salah, karena sifat manusiawi. Kalau orang itu nggak pernah salah, namanya malaikat. Kalau malaikat memang nggak pernah salah. Kalau orang itu nggak pernah benar, berarti setan. Karena setan itu nggak pernah benar. Yang namanya manusia baiknya benar masalah, enggak. Di antara benar dan salah, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Itulah sifat manusia. Nggak ada manusia yang benar terus mulai dari meletik sampai meninggal benar, nggak mungkin. Pasti ada keselipan kesalahan itu. Kalau malaikat, iya lurus malaikat mah. Yaf'aluna ma yu'marun, la ya'suna Allah ma amarahum. Nggak pernah ingkar, nggak pernah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Makanya iman malaikat itu wala yazidu wala yanqusu, tidak bertambah dan tidak berkurang, stabil imannya malaikat. Kalau manusia kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Malam ini lagi bertambah imannya karena kumpul pengajian. Embung komentas balik makaroro. Nah, itulah imannya manusia. Karena manusia itu tidak semuanya benar, tidak semuanya juga salah. Nah, kemudian selanjutnya, atau qala ana bari'un minallah, atau dia berkata ana bari'un minallah, saya berlepas diri dari Allah, saya lepas daripada Allah. Ay ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Au minal malaikati, atau berlepas diri dari para malaikat. Au minan nabi SAW, atau berlepas diri dari Nabi Muhammad SAW. Au minal Quran, atau berlepas diri dari Al-Quran. Au minas syari'ati au minal Islam, atau berlepas diri daripada syariat dan agama Islam. Orang yang mengucapkan kata ini, orang yang mengucapkan kalimat ini, maka dihukumi murtad ataupun kafir. Tapi belum pernah kita mendengar orang saya mangga butuh Allah, nggak ada. Saya mangga butuh Rasulullah, nggak ada. Tapi kalau orang yang menyatakan saya nggak butuh syariat agama, baik. Negara ini nggak bakal maju, nggak akan maju kalau masih ada pendidikan agama. Ada orang Islam yang mengucapkan seperti ini. Secara hukum agama, secara syariat agama, orang ini telah keluar daripada syariat agama Islam. Karena dia tidak mengakui berlepas diri daripada syariat agama. Nggak butuh dengan orang Islam, nggak butuh dengan agama Islam. Yang mengucapin ini orang Islam, maka dia dihukumi murtad oleh Allah. Harus hati-hati. Kalau kita nggak mampu melaksanakan syariat agama, ya bilang aja kita nggak mampu, belum sanggup kita melaksanakan syariat. Tapi jangan mengejek atau berlepas diri daripada syariat
agama. Nah kemudian selanjutnya, au qala li hukmin hukima bihi minal ahkamis syar'iyyah, atau dia berkata tentang satu hukum ini ma bayyana ul hakim min ilzam, sesuatu yang telah dijelaskan oleh seorang hakim min ilzamin dari ketetapan, hukima bihi yang dia dihukumi dengan hukum ini dari hukum-hukum syariah, dari hukum-hukum agama. Dia katakan laisa hadzal hukma, ini bukan hukum. Kalau ketika disampaikan hukum, ditentukan hukum, dia mengatakan ini bukan hukum, maka orang ini murtad, keluar daripada agama Islam. Di Indonesia mayoritas umat Islam, hampir 85% umat Islam, tapi tidak menjalankan syariat Islam, tidak menjalankan hukum Islam. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh merendahkan syariat Islam. Orang maling potong tangan, orang zina yang bujang gadis jilid cambuk 100 kali cambukan. Orang yang berzina yang mempunyai pasangan atau zina muhsan, lakinya punya istri, perempuannya punya suami berzina, hukum rajam, ditimpukin sampai mati. Ini syariat Islam. Kalau ada yang menyatakan bahwa ini syariat Islam, ini hukum Islam, yang dia bilang hada laisa hadal hukm, ini bukan hukum. Ini buat-buatan siapa? Yang namanya hukum itu ketika maling di penjara, ketika berzina, ketahuan zina, kawinin, itu namanya hukum. Kalau hukum jilid, hukum ranjang, hukum pancung, hukum potong tangan, ini mah bukan hukum. Orang yang menyatakan seperti ini atau berkata seperti ini dihukumi murtad oleh Allah. Atau aula a'riful hukma, atau dia berkata saya nggak ngerti hukum, tapi ucapannya ini mustahzi'an bi hukmillah, mengejek dengan hukum Allah. Kalau orang tidak tahu hukum, dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah selama memang dia benar-benar belum mengerti hukum. Tapi yang dia katakan ini, dia tidak tahu hukum, dia tidak mengerti hukum, tapi istihzaan, mengejek dengan hukum Allah. Ketika ada hukum disampaikan kepada dia, "Man, ini hukum Allah. Kalau kamu maling, hukumannya dipotong tangan." Itu sepakat seluruh ulama, yang namanya maling itu potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki-laki, maling perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangan mereka. Itu sepakat ulama bahwa yang namanya maling itu potong tangan. Cuman ada ikhtilaf ulama, perbedaan ulama dalam teknis segi pemotongannya. Kadar ukuran berapa yang bisa dipotong tangan, inilah ada perbedaan. Tapi kalau asalnya hukumnya, dasar hukumnya potong tangan, itu sepakat seluruh ulama. Kalau Imam Syafi'i menyatakan potong tangan itu kira-kira kalau sudah seukuran nisab emas, kira-kira kalau yang dimalingnya itu ukuran 85 gram baru potong tangan. Ulama yang lain beda, kalau ukuran segini baru potong tangan. Nah, potong tangan juga bermacam-macam. Dari mana yang namanya tangan itu? Apa dari jari, apa dari pergelangan tangan, apa dari sikut, apa dari pundak, ukuran tangan. Itulah ada perbedaan ikhtilaf ulama. Tapi yang namanya potong tangan dalam segi maling itu semua sepakat. Zina juga begitu. Dalam urusan zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu, jilid oleh kalian, kulla wahidin, tiap-tiap seorang mi'ata jaldah, 100 cambukan. Cuma cara teknisnya aja yang berbeda. Kalau masalah hukum jilid mah semua sepakat. Cuma di Indonesia karena hukum kita tidak menggunakan hukum syariat Islam, tidak diamalkan. Walaupun demikian, syariat Islam tidak diamalkan, tapi kita tidak boleh menyepelekan syariat Islam. Kalau ada yang mau pakai silakan, tapi siap-siap lawan dengan polisi.
Umpama kesepakatan di kampung Sukajawa, umpama kalau ada yang zina hukumnya jilid, sepakat semua. Siapa yang melaksanakan jilidnya? Imamnya, pimpinannya. Kalau nggak ada imamnya, naib atau penggantinya. Terjadilah satu perbuatan zina, kemudian diarah, dihadapkan di seluruh orang muslim kampung Sukajawa, kemudian dijilid, ketahuan polisi ditangkap. Kenapa? Tidak sesuai dengan undang-undang negara. Tapi jangan sampai kita menyepelekan syariat agama. Atau seseorang mengucapkan atau berkata ketika dia waqad mala'a wi'aan, ketika dia sedang mengisi satu wadah, memenuhi atau mengisi satu wadah, kalimat waqa'san lihaqa. Waqa'san lihaqa ini cuplikan atau penggalan dari ayat Al-Quran. Atau ketika dia sedang menumpahkan air atau menumpahkan minuman, dia katakan atau dia ucapkan kalimat wa kanat saraba. Ini pun cuplikan atau tukilan potongan dari ayat Al-Quran. Atau ketika dia sedang menimbang atau menakar sesuatu, dia mengucapkan kalimat wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, yang dia ucapkan ini, semua yang dia baca dari penggalan ayat Al-Quran ini, tujuannya adalah biqasdil istighfar, dengan tujuan penyepelean, penghinaan atau pengejekan tentang ayat Al-Quran. Ini nggak boleh. Umpama kita ada gelas, kita isi dengan air. Tujuannya apa? Kita melakukan seperti ini tujuannya mengejek ayat Al-Quran, menyepelekan ayat Al-Quran, atau melihat kumpul orang ramai. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Yang dia baca ini ketika dia melihat kumpulan ramai-ramai, tujuannya apa? Biqasdil istighfar, tujuannya untuk menyepelekan Al-Quran, atau memutarbalikan Al-Quran, atau memelintirkan maksud tujuan Al-Quran. Banyak ini terjadi. Kadang-kadang kita baca Al-Quran untuk bercandaan. Singgahin merokok kadang-kadang metu dalile untuk ejek-ejekan tuh. Warka'u ma'arrakin. Artinya apa? Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Tapi diputar balikkan lafaz ini, ayat ini dengan makna untuk pelesetan. Warka'u ma'arrakin, ngerokok asirah berserta ngomong kang ngerokok. Menyepelekan ayat Al-Quran, memelintir ayat Al-Quran, mengacak-acak tujuan daripada ayat Al-Quran. Mungkin pernah terjadi mungkin kadang-kadang mulai dijorangan. Si surat Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Sebenarnya kan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kadang-kadang mulai dijorangan wa lam yakul minuman sehatnya. Guna untuk supaya guna untuk ejek-ejekan, untuk bercandaan. Ini ucapan seperti ini istighfar atau istihza, pengejekan atau perendahan kepada ayat Al-Quran, hukumnya murtad. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Ayatnya kan begitu, yang benar. Cuma kadang-kadang ini pleset-plesetin supaya orang ketawa, supaya orang senang-senang. Fa'amma bini'mati kawin maning, menyepelekan ayat Al-Quran, meledek ayat Al-Quran, ini hukumnya murtad. Nah, apabila dia tidak bertujuan untuk menyepelekan atau merendahkan ayat-ayat Al-Quran, fala yakfuru, maka tidak dihukumi kafir. Kalau tidak ada tujuan untuk merendahkan atau menyepelekan ayat-ayat Al-Quran, tidak dihukumi kafir. Tapi kalau menurut Syekh Ahmad bin Hajar atau disebut dengan Ibnu Hajar, menyatakan bahwa la tabu'udu hurmatuhu, tidak jauh keharamannya, berarti hukumnya
haram, walaupun tidak menyebabkan kemurtadan, walaupun tidak menyebabkan kekafiran, kalau tidak ada tujuan penghinaan, tidak ada tujuan untuk merendahkan Al-Quran, tapi tetap dihukumi haram. Sesuatu yang haram itu adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat siksa dari Allah. Nah, kemudian selanjutnya, wa kadzalika yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan. Begitu juga kafir hukumnya orang yang mencaci nabi atau mencaci malaikat. Mencaci maki nabi, mencaci maki malaikat, nekor nabi, nekor malaikat. Ini hukumnya murtad. Nabi ini boleh, Nabi Muhammad ataupun boleh nabi-nabi yang lain. Ketidaksukaannya sehingga mencaci nabi atau mencaci malaikat, ini hukumnya murtad. Umpama dikasih hujan terus. Nah, salah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membagi rezeki adalah malaikat Mikail. Salah satunya adalah menurunkan hujan. Saking enaknya nih malaikat ku nyaci mencela kepada malaikat Mikail. Enak kita mau malaikat Mikail. Tiap dina udan baik, kurang ajar banget. Orang yang mengucapkan semacam ini hukumnya murtad, nggak boleh. Nah, atau qala akunu qawadan in shalaitu, atau dia berkata akunu qawadan, saya akan menjadi germuk in shalaitu kalau saya sholat. Menyepelekan tentang sholat. Kalau saya ini sholat pasti saya jadi germuk, pasti saya ini jadi tukang ngejualin perempuan. Atau kalau saya sholat ini pasti saya jadi orang yang bujana banget. Ini penyepelean tentang sholat. Nah, hukumnya murtad. Atau berkata ma'asabtu khairan mundu sholaitu, atau berkata saya belum pernah mendapatkan kebaikan sedikitpun selama saya sholat, baik dari harta ataupun selain daripada harta. Selama saya sholat ini enggak pernah senang-senangnya, susah diuripnya. Sholat tiap dina, sholat awal waktu, tapi hidup saya miskin terus, susah terus. Orang yang mengucapkan semacam ini hukumnya murtad. Nggak boleh, tidak boleh kita menyepelekan tentang sholat. Atau dia berkata awis sholatu la tasluhu li, atau dia berkata sholat itu enggak pantas untuk saya, enggak layak untuk saya, enggak bagus untuk saya, dengan tujuan yaksudul istighfafa biha, dengan tujuan menghina atau merendahkan sholat, awil istihza'a atau penghinaan kepada sholat, au istihlali tarkiha atau menghalalkan meninggalkan sholat, awit tasyagumi biha ataupun memburukkan tentang sholat. Ini kalau tujuannya mengatakan seperti itu, saya ini sholat, selama saya sholat ini nggak pernah saya ini senang, nggak pernah saya ini bahagia, susah terus hidupnya. Orang yang mengatakan seperti ini hukumnya murtad. Atau menyebabkan keburukan dengan sebab dia sholat. Contohnya seperti apa? Menyatakan bahwa sholat ini menjadi sebab tentang kematian anaknya, atau kematian saudaranya, atau kerugian dagangannya, atau kebangkrutan usahanya. Gara-gara sholat kita kena usaha kita bangkrut, gara-gara sholat dagangan kita sepi. Nah, orang yang mengucapkan seperti ini bisa menyebabkan kemurtadan, karena tujuannya adalah merendahkan tentang kewajiban sholat. Kalau kita sudah sholat, mau senang ataupun susah, mau bahagia ataupun tidak, mau kaya ataupun miskin, yang namanya sholat tetap wajib sholat. Jangan diembel-embelkan kepada sholat. Kalau kita rajin ibadah sholatnya, kita akan kaya. Tapi ketika kita melaksanakan sholat, sudah rajin sholat, toh kita tidak kaya-kaya, jangan salahkan sholatnya. Karena Allah sudah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Intinya takwa. Salah satu untuk meraih takwa adalah dengan sholat. Tapi bukan sholat menyebabkan orang kaya, tidak. Tapi kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, segala kesulitan akan dibukakan jalan keluar oleh Allah. Rizkinya didatangkan oleh Allah dari arah yang tidak diduga-duga. Jangan kita punya prinsip, punya anggapan rezeki kita didagang, bukan. Dagang atau usaha itu sebagai wasilah perantara, tapi rezeki Allah itu luas. Dari manapun asalnya itu adalah urusan Allah. Kalau kita memfokuskan atau menetapkan satu lubang rezeki Allah pada satu titik, maka dari yang lain akan ditutup oleh Allah. Namun kita kena orang dagang, orang mangan kita. Sebalik sirah orang dagang, orang bakal mangan sirah. Karena berkeyakinan bahwa dari dagang inilah saya makan, dari dagang inilah saya dapat duit. Tapi rezeki Allah itu luas, bukan hanya dari situ, bukan hanya dari dagang, bukan hanya dari ngojek, bukan hanya dari bangunan, bukan hanya dari kantoran, tapi seluruh rezeki Allah itu luas. Makanya kata Allah, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam, tapi intinya tujuannya adalah mencari ridhonya Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sholat itu enggak layak untuk saya, atau selama saya sholat ini enggak pernah mendapatkan kebaikan, atau gara-gara sholat usaha saya bangkrut, dagangan saya bangkrut, anak saya mati segala macam, maka ucapan ini bisa menyebabkan kemurtadan atau menyebabkan orang kafir keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah hadirin rahimakumullah, untuk sementara demikian dulu penjelasan tentang masalah kemurtadan dari segi ucapan. Sebenarnya ini banyak, karena ucapan ini kadang-kadang terlontar dari mulut kita hal-hal yang memang bisa menyebabkan kemurtadan banyak kalau kita jabarkan satu demi satu, kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan orang kemurtadan. Demikian untuk sementara kami akhiri. Wabillahi taufiq. Di luar dari ini nggak apa-apa. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan apa yang diuraikan oleh guru kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjauhi hal-hal yang menjadi kemurtadan untuk kita. Begitu kami istirahat sejenak. Siapa yang kira-kira mau bertanya silakan Pak. Empat kali. Mencet kan, makanya gue kayak gini bersama iya,